Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirun Nisah dengan NIM 22003105. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mini saya yang berjudul Penerapan Token Ekonomi melalui aplikasi kelas Dojo untuk menurunkan frekuensi perilaku mengganggu pada anak tunagrahita kelas 5 di SLB Negeri Mandailing Natal. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu anak tunagrahita sering menunjukkan perilaku yang mengganggu seperti perilaku tantrum, perilaku agresi ataupun perilaku destruktif yang menghambat proses belajar mereka dan dapat mengganggu lingkungan kelas mereka. Token ekonomi sebagai teknik modifikasi perilaku berbasis penguatan positif telah terbukti efektif dalam mengurangi perilaku tersebut. Namun, penerapannya melalui aplikasi digital seperti aplikasi kelas Dojo masih terbatas penelitiannya, terutama untuk anak tunagrahita. Kelas Dojo menawarkan kemudahan dalam memberikan penguatan positif secara real time ataupun secara tepat waktu dan dapat memantau perilaku siswa. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitasnya dalam konteks pendidikan khusus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan token ekonomi melalui aplikasi kelas Dojo efektif dalam menurunkan frekuensi perilaku mengganggu pada anak tunagrahita kelas 5 di SLB Negeri Mandailing Natal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas token ekonomi melalui aplikasi kelas Dojo dalam mengurangi perilaku mengganggu pada anak tunagrahita serta memberikan solusi praktis bagi guru dan sekolahnya. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama teoritis, yaitu untuk memperkaya literatur tentang pemanfaatan teknologi dalam memodifikasi perilaku dari peserta didik. Yang kedua itu manfaat praktis. Yang pertama untuk siswa, yaitu untuk memberikan lingkungan belajar yang lebih kondusif lagi. Yang kedua yaitu untuk guru, memberikan strategi manajemen kelas berbasis teknologi. Yang ketiga untuk sekolah, memberikan acuan intervensi berbasis digital seperti aplikasi kelas Dojo. Yang keempat yaitu untuk peneliti lain sebagai dasar untuk penelitian yang serupa, yaitu penerapan token ekonomi untuk mengurangi perilaku mengganggu. Mengacu pada tujuan penelitian yang telah saya paparkan sebelumnya, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen bertujuan untuk mengevaluasi dampak suatu intervensi terhadap perilaku individu yang diamati. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen subjek tunggal atau single subject research dengan pola A, B, dan A1. Variabel dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama variabel bebas ataupun variabel X. Dalam penelitian dengan subjek tunggal ini, variabel ini sering disebut dengan intervensi ataupun perlakuan yang kita berikan terhadap peserta didik. Pada penelitian ini, variabel bebasnya yaitu metode token ekonomi. Yang kedua yaitu variabel terikat atau variabel Y. Dalam konteks penelitian subjek tunggal, istilah yang digunakan adalah perilaku ataupun sasaran target behavior yang akan kita ubah. Pada penelitian ini, variabel Y-nya yaitu perilaku mengganggu. Selanjutnya itu lokasi yang diambil pada penelitian ini adalah salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dengan subjek satu orang anak dengan hambatan intelektual yang duduk di kelas 5 di SLB Negeri Mandailing Natal yang berjenis kelamin perempuan. Tahapan penelitian yang dapat dilakukan yang pertama, seorang peneliti melakukan studi pendahuluan melalui observasi dan wawancara di sekolah untuk menggali kondisi subjek secara langsung. Yang kedua yaitu dari hasil studi pendahuluan, peneliti mengidentifikasi adanya masalah berupa perilaku yang mengganggu, yang kemudian dijadikan sebagai variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian melakukan kajian literatur untuk memperoleh landasan teori yang mendukung terhadap topik penelitian yang akan dilakukan.
Selanjutnya, peneliti menyusun modul intervensi yang bertujuan untuk mereduksi perilaku mengganggu pada anak disabilitas intelektual ini melalui pendekatan ekonomi dan menggunakan aplikasi digital seperti aplikasi Kelas Dojo. Prosedur penelitian yang pertama itu baseline awal ataupun A, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk dan frekuensi awal perilaku mengganggu dari subjek kita. Peneliti mencatat frekuensi perilaku mengganggu tersebut selama 5 sesi. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi subjek sebelum intervensi ataupun sebelum perlakuan diberikan kepada subjek. Prosedur yang kedua yaitu prosedur intervensi ataupun perlakuan. Pada tahap ini diberikan perlakuan berupa teknik token ekonomi yang ditunjukkan untuk menurunkan perilaku mengganggu pada subjek dengan disabilitas intelektual. Intervensi ini dilakukan selama 9 sesi dan pelaporannya menggunakan aplikasi digital aplikasi Kelas Dojo. Prosedur yang ketiga yaitu baseline kedua ataupun A1, setelah intervensi ataupun perlakuan diberikan, dan kondisi data dianggap stabil, dilakukan fase baseline yang kedua, yang merupakan pengulangan kondisi awal tanpa diberikannya intervensi. Tahap ini juga dilakukan selama 5 sesi sama dengan baseline awal untuk menilai keberlanjutan efek dari intervensi, bahwa perilaku ini disebabkan karena intervensi. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data yang dilakukan. Yang pertama dengan observasi. Observasi dilaksanakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan kontekstual. Yang kedua yaitu dengan dokumentasi. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen tertulis seperti foto, rekaman, ataupun hasil yang ada di dalam aplikasi Kelas Dojo. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis menggunakan analisis visual ataupun visual analisis. Sesuai dengan karakteristik dari penelitian SSR, analisis visual dilakukan dengan cara memetakan data hasil observasi perilaku mengganggu ke dalam bentuk grafik linear berdasarkan 3 fase yang telah ditentukannya. Pada grafik tersebut ada tiga fase, yaitu yang pertama kita buat fase A ataupun baseline awal ataupun kondisi awal anak, yang kedua itu fase B ataupun diberikannya intervensi, yang terakhir yaitu fase A1 atau baseline kedua, atau biasa kita kenal kondisi anak setelah dilakukannya intervensi. Baiklah, cukup sekian pemaparan proposal mini dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.